Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan masih membahas terkait polisi larang sepeda listrik di jalan protokol. Saya kembali ke Pak Komandan. Pak Komandan, sejauh mana sosialisasi Anda terkait dengan aturan untuk sepeda listrik ini di Kota Makassar? Ya, karena kita menemukan sepeda listrik ini baru 1 bulan maraknya, kami kemarin segera mendatangi toko-toko penjualan, dan uniknya para toko ini ketika saya merilis berita pada tutup semua. Jadi karena tutup semua, kemudian saya sampaikan adanya win-win solution. Harapannya kita bisa mengedukasi mereka semua sehingga kita bisa mendudukkan itu sesuai tempatnya. Nah, harapannya saya dengan adanya rilis saya terkait dengan win-win solution ini, para penjual-penjual sepeda ini lebih memilih berkoordinasi dengan kami daripada dia harus rugi, atau mungkin kalau misalnya dia mungkin mengambil opsi menjual di daerah yang lain, ya juga kita tidak bisa menahan seperti itu. Nah, dan saya pun tetap ada beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan mengapa tidak dibuatkan saja jalur sepeda listrik di Kota Makassar. Nah, saya sampaikan dengan sesuai dengan Permen Hub 39, di mana Permen 39 itu kalau nggak salah di tahun 2019 juga, saya lupa, di situ diatur tentang yang namanya jalur sepeda. Nah, jalur sepeda ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan, karena sesuai dengan kebutuhan, kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Kadisub mengatakan bahwa berapa besar masyarakat yang menggunakan sepeda dayung di Kota Makassar pada hari apa, dan berapa jalur-jalur mana yang digunakan. Nah, setelah itu dari hasil pantauan saya selama 2 bulan 3 bulan menjabat sebagai Kasat Lantas, bahwa sepeda di sini itu betul-betul dijadikan alat untuk olahraga atau rekreasi. Itu hanya digunakan pada hari Sabtu dan Minggu pada saat transportasi kerja dan segala macamnya turun. Nah, saya melihat bahwa ketika apabila rute sepeda tersebut harus dibangun untuk pesepeda tadi, yang untuk sepeda dayung ya, belum sepeda listrik, itu mungkin sifatnya dia temporer, dalam arti bukan berarti dia kekhususan terhadap sepeda. Karena kalau dijadikan jalur kekhususan, kalau kita melihat dari pola jalan yang ada di Kota Makassar, itu tidak memungkinkan karena padatnya jalur transportasi, terus kemudian ditambah lagi sekarang kita sudah memiliki bus-bus massal yang digunakan di jalur rute-rute tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya jalur sepeda. Berbeda mungkin seperti di Jakarta atau di kota besar lain yang banyak jalan layangnya. Nah, kalau kita di sini kan jalan layangnya hanya flyover, hanya untuk melewati suatu simpang gitu loh. Jadi sehingga saya mengambil sebuah rekomendasi dengan Pak Kadisub, kalau kita melihat dari kebutuhannya tidak terlalu tinggi dan efektivitasnya tidak terlalu tinggi dengan kita melihat kebutuhan masyarakat, ya sudah, ya kita gunakan aja lah pada jalur yang ada sekarang itu. Masyarakat itu di Sabtu dan Minggu apabila dia menggunakan jalur untuk sepeda dipersilahkan, tapi bukan berarti kekhususan. Nah, jadi sehingga kalau kita kekhususan mungkin kita melihat, mungkin kalau beberapa masyarakat melihat di Petarani itu ada sebuah jalur sepeda. Nah, jalur sepeda ini adalah jalur sepeda terunik yang saya lihat. Kenapa saya bilang terunik? Karena dia dibatasi oleh Kanstin. Jadi Kanstin itu sehingga menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa jalur sepeda itu seperti trotoar. Nah, karena seperti trotoar, sehingga kalau mungkin masyarakat yang keluar dari Hertas yang ingin berbelok ke kiri ke Petarani akan melihat jalur sepeda itu yang sangat unik tersebut. Dan saya sudah berkoordinasi dengan PU Provinsi dan PU Kota dan menanyakan siapa yang membangun daripada jalur sepeda ini. Dan saat ini saya akan berkoordinasi lanjutan dengan pihak yang membangun dulu proyek tol yang membangun tersebut, karena saya akan meminta izin juga kepada pemerintah daerah dan di PDJN terkait dengan jalan raya. Saya ingin mencabut Kanstinnya karena saya melihat di situ adalah adanya ketidakadilan pengguna kendaraan bermotor diakibatkan oleh adanya jalur sepeda yang tidak pernah digunakan sepeda sendiri. Sehingga oleh karena itu kita akan mencoba koordinasi untuk mencabut. Ya, harapannya mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar atau dari Goa yang menggunakan
rute tadi dari atas neng belok kiri, ya, mudah-mudahan apabila disetujui itu akan menjadi kabar gembira buat masyarakat Kota Makassar karena tidak lagi dihantui oleh kepadatan dan kemacetan untuk menuju ke arah ke Alauddin. Nah, namun demikian dari apa yang kami laksanakan selama ini ada sekitar 40 bahkan 50 catatan kami kepada anak-anak maupun ada beberapa ibu-ibu yang menggunakan sepeda listrik yang menggunakan jalan raya, ya. Dan itu kita jadikan bahan sosialisasi. Seperti kemarin kita temukan di Jalan Ahmad Yani, terus kemudian kita temukan lagi di jalan-jalan protokol lainnya, bahkan kita melihat di jalan-jalan yang mau mengarah ke jalan nasional. Nah, ini yang cukup sangat membahayakan. Udah pasti dekat sana itu pasti truk, kontainer, kemudian tangki. Yang dapat dipastikan tidak akan bisa melihat sepeda listrik. Akan ada blank area. Nah, blank area ini yang kita khawatirkan mengakibatkan kecelakaan daripada anak-anak menggunakan sepeda. Nah, harapan kita dari 40-50 yang kami edukasi ini kami tegur, apabila dalam tempo 1 bulan tidak ada perubahan, tentu kita akan menganggap perlunya langkah-langkah tegas. Nah, langkah-langkah tegas ini kami akan mulai melakukan penyitaan terhadap sepeda tersebut. Kemudian kita akan membuat surat perjanjian yang tentu saja surat perjanjian tadi antara orang tua dan mungkin kami akan melibatkan pemerintah setempat dalam hal kami RT, RW maupun lurah, sehingga harapan kita warga setempat turut bersama-sama untuk mengawasi. Nah, kalau ini tidak kita laksanakan bersama-sama, ya tentu saja akan cukup merepotkan bagi pengguna sepeda listrik ini, yang nantinya pada akhirnya ya saya akan menerapkan undang-undang seperti yang ada di 22 karena sangat-sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Oke, baik, saya ke Ibu Ati. Ibu Ati, adakah formula khusus untuk mengurangi ataupun maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Makassar ini, Bu Ati? Formula kalau menurut saya ya tadi edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi di sini bisa menggandeng pihak universitas. Oke. Jadi mahasiswa dilibatkan, kemudian sekolah-sekolah, kemudian ke pemerintah daerah, dan juga ke komunitas-komunitas yang ada, komunitas sepeda, Gojek, Gokar, itu bisa menggandeng semuanya supaya sosialisasinya ini kemudian bisa sampai ke masyarakat luas. Karena jujur kalau kita lihat bahwa ternyata untuk sepeda listrik ini masih banyak yang belum tahu. Ada sebagian juga saya tanya mahasiswa saya, mereka juga kadang belum tahu yang mana sih sepeda listrik. Berarti kalau seperti itu kondisinya mereka memang belum paham apa sih sepeda listrik dan bagaimana keterbatasannya dan aturan mana yang mereka pakai. Jadi itu lagi perlu diperluas yang namanya sosialisasi, kemudian ditambah edukasi, dan mereka kan bisa misalnya menggunakan IT, ada Facebook, ada sosmed ya, kemudian bisa videotron, bisa juga itu, bisa juga selebaran. Pokoknya kita menggunakan semua teknologi dan melibatkan semua unsur-unsur yang terkait yang kira-kira bisa sampai ke masyarakat kita pada umumnya, seperti itu. Dan jika itu bisa terjadi, maka harapan saya para orang tua ini tidak lagi kemudian memanjakan anaknya dengan membelikan sepeda listrik. Boleh menggunakan sepeda listrik, tapi tadi kan sampaikan ada kan misalnya untuk car free day, untuk gaya-gayaan, untuk gengsian. Orang masyarakat kita memang kan seperti itu, yang nggak masalah, tetapi di waktu dan ruang tertentu, tidak bahwa kemudian untuk campur ke traffic, jadi mis traffic. Sementara kalau kita lihat kondisi jalanan kita yang lebar jalan untuk jalur busway sendiri itu kan agak sulit di Kota Makassar, karena kita tahu lebar jalan yang tidak memadai kan untuk buat busway. Makanya sampai sekarang kita sudah namanya teman bus, karena dengan dimensi seperti itu kemudian tidak memakan uang yang banyak. Jadi jangan sampai dengan adanya sepeda listrik yang kurang sosialisasi, kurang edukasi, mengakibatkan terjadi mis traffic, di mana sudah kita tahu pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar sangat tinggi loh, dan tidak sebanding dengan perkembangan jaringan jalan yang ada. Nah, kalau ada lagi sepeda listrik yang kemudian mis traffic, coba kita lihat bagaimana macetnya Kota Makassar ke depan. Karena kurangnya sosialisasi, edukasi, dan juga pihak dialog tadi yang saya mau sampaikan bahwa bukannya mau dilarang, saya rasa bukan seperti itu yang Makassar, tetapi perlu mengedukasi para usernya. Jangan mengejar target penjualan
tetapi tidak memikirkan efek dari penjualan tersebut kalau mereka tidak melakukan sosialisasi. Dan mereka masih terbuka ke pihak kepolisian, tadi sudah disampaikan kalau mereka menutup tokonya. Bagaimana akan ketemu? Jadi tidak ada duduk bersama. Kalau saya tabayun, kalau seperti itu kondisinya, maksudnya mereka membuka diri karena ternyata bukan untuk melarang, bukan langsung di stop penjualannya, bukan seperti itu yang dilakukan Pak Kasat ya, tetapi mengedukasi bahwa ada aturan-aturan yang melarang penggunaan sepeda listrik di jalan raya, misalnya seperti itu. Atau misalnya penggunaan ini bukan untuk anak-anak, tapi ada batas usia. Dan kalau dia selalu menganggap itu sama dengan sepeda motor listrik, lihat dulu payung hukumnya. Jadi supaya kita dapat transportasi itu harus aman, nyaman, lancar, mudah. Kan seperti itu ya. Jadi pada intinya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi berarti ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita terkait tema kita pada malam hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.